tembus neraka jadi masuk surga. Pada saat para malaikat berduyun-duyun bersab-sab atas perintah Allah, diperintahkan oleh Allah untuk memperlihatkan kepada manusia yang tadi mengolok-olok, yang tidak percaya dengan neraka. Ditarik itu neraka. Ya, dalam tafsir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan neraka jahanam itu ditarik dalam 70 simpul, 70.000 simpul, 70.000 simpul. Setiap simpul tuh ditarik oleh 70.000 malaikat tuh. Saking besarnya neraka jahanam. Diperlihatkan kepada manusia pada saat itu. Dan kita mohon semoga kita ini tidak diperlihatkan seperti itu. Karena manusia di situ termasuk mungkin kita. Tapi mereka yang mendustakan tentang hari kiamat, mereka yang mendustakan tentang akhirat, mereka yang mendustakan tentang neraka, tentang surga, tentang hari perhitungan, mereka betul-betul menyaksikan dahsyatnya api neraka. Menyesal manusia pada saat itu. Apa kata Allah? Penyesalan mereka itu tak ada manfaatnya sama sekali. Dalam surah Al-Muluk juga mereka orang kafir ngecampak neraka itu. Ada yang bertanya, penjaga neraka, apakah belum ada orang yang datang utusan kepada kalian yang mengingatkan tentang hal ini? Mereka berkata, ada, hanya kami olok-olok, kami dustakan. Bahkan yang menyampaikan itu kami anggap orang-orang yang sesat. Alangkah baiknya dulu kami mengikuti omongan dia, maka kami tidak berada di tempat ini. Itu kan penyesalan semuanya. Sama dengan itu. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Mereka berkata, ya Allah, alangkah baiknya waktu kami hidup di dunia ini kami beramal untuk hari ini. Tapi penyesalan itu sudah tidak ada lagi manfaatnya. Ini Bapak-bapak, Pak Jabsyana mengingatkan saya, kita semua ya, bahwa kita ini bentar lagi hidup. Yang bentar inilah menentukan bagaimana nasib kita nanti di akhirat. Sebuah perjalanan yang panjang. Kita di dunia saja sudah lelah. Ada 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun. Ya, itu sudah begitu lelah dengan berbagai macam beban kehidupan. Tapi kelelahan di dunia itu kecil kalau dibandingkan dengan beban-beban nanti kelelahan di akhirat. Urusan di padang mahsyar di akhirat itu urusan sampai 50.000 tahun namanya. Apalagi kita nanti sudah masuk lagi ke alam kubur. Ada orang sudah ribuan tahun di alam barzah. Kalau dia mendapatkan nikmat, alhamdulillah. Tapi kalau dia mendapatkan azab itu, ya Allah, sakit. Perjalanan yang panjang. Kemudian akhirat ada awalnya, sudah tidak ada akhirnya. Awalnya dengan kebangkitan. Dan akhirnya sudah tidak ada akhir sama sekali. Maka disebut akhirat. Ya. Para jemaah sekalian, apa bekal kita? Apa bekal kita? Allah Subhanahu wa taala tidak menyuruh kita melihat orang lain. Allah Subhanahu wa taala tidak menyuruh mengorek-ngorek aib-aib orang-orang, kelemahan orang lain. Tapi Allah menyuruh melihat diri kita. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaknya setiap diri memperhatikan, mengamati apa yang telah dia perbuat untuk bekal di hari esok. Bertakwalah 2 kali Allah katakan, sesungguhnya Allah melihat, maha mengetahui apa yang kamu perbuat. Maka sebaik-baik bekal itu adalah ketakwaan. Dan ketakwaan tidak akan bisa wujud pada diri seseorang kalau tidak didorong oleh keimanan. Keimanan yang mana? Tentulah keimanan yang benar. Ya, sebab ada iman yang setengah-setengah. Ada Allah sebut dengan iman orang-orang fasik atau munafik. Tapi iman yang benar.
Iman yang benar itu hanya dilahirkan dari pemahaman kalimat tauhid la ilaha illallah. Para jamaah sekalian, kita harus mengenal diri kita ini yang akan berjalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita manusia adalah makhluk Allah satu-satunya di ciptaan Allah yang paling Allah senang. Dan makhluk Allah yang paling rumit Allah ciptakan adalah manusia. Hampir kita yang manusia ini sebagai manusia banyak tidak mengenal diri kita sendiri. Tahunya kita lahir tanggal berapa karena ada catatan sipil gitu. Ada surat kelahiran. Tahun berapa dan sebagainya. Kita lahir dari keluarga apa, ibu kita siapa, orang tua kita siapa, kemudian kita sekolah di mana, kita hanya mengenal perjalanan hidup kita hanya begitu. Tapi hakikat diri kita sendiri perlu kita kenal. Bukankah kita diciptakan oleh Allah, ada jasmaninya, ada rohaninya, ada akalnya, ya, ada kalbunya, ada jiwanya. Ya, antara jiwa dengan nyawanya, kemudian ada hawa nafsu dan lain sebagainya pada diri kita. Begitu rumit, luar biasa. Allah menciptakan kita, jasad kita ini. Jasad kita ini dari segumpal tanah ya. Segumpal tanah, unsur bumi ya. Nah, kita hidup di dunia ini berada di atas bumi, jadi kita mengikut aturan bumi. Makanan-makanannya pun ya tidak bisa kita, ya Allah berilah aku makanan dari langit gitu kan. Ya karena kita hidup di bumi ya makanannya dari bumi. Ini jasad. Jasad adalah diri kita yang zahir, yang nampak. Ada diri kita yang sama dengan jasad ini bentuknya, tapi dia tidak nampak. Ya, inilah yang nanti akan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang disebut dengan ruhani. Ruhani Allah ciptakan dari segumpal nur. Luar biasa. Dia benda yang lembut. Tidak ada darah, tidak ada tulang, tidak ada urat. Ya, benda yang lembut. Dia bisa turun naik. Ya, dia bisa lepas pada dirinya. Kita sedang tidur, ya dia bisa bermimpi, bermacam-macam hal. Dia bisa turun naik. Ya, biasanya di dalam sholat ada orang yang disebut mi'raj. Mi'rajnya bukan jasmaninya, adalah rohaninya ini. Bisa turun naik. Kemudian di antara semua itu Allah bekalkan kita akal. Akal, otak. Binatang ada juga otak, sapi ada otak. Ya, binatang-binatang juga ada otak. Kalau kita lihat, tapi dia tidak memiliki ruh akal namanya. Ruh akal itu. Allah bekalkan kita ruh akal. Ruh akal ini Allah ciptakan dari segumpal air. Supaya kita berpikir. Tapi akal ini tidak bisa menyampaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena keterbatasan. Karena namanya akal itu selalu minta bukti. Kalau sesuatu yang belum dibuktikannya disebutnya dengan tidak masuk akal. Surga tidak nampak, maka akal berkata, ya belum ada buktinya, saya belum percaya. Neraka juga begitu, belum ada buktinya, saya tidak percaya. Maka di dalam Al-Quran, membaca Al-Quran bukan dengan tafakkur, tapi diperintahkan membaca Al-Quran dengan tadabbur. Apa perbedaan tafakkur dengan tadabbur? Tafakkur pekerjaan akal. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Perpaduan akal dengan kolbu. Jadi akal memikirkan apa yang Allah ciptakan ini. Dan akal tidak sampai memikirkan bagaimana zat Allah Subhanahu wa taala, karena akal tak mampu sampai. Tapi Allah bekalkan kita akal supaya kita bisa
berpikir mengembangkan dunia, memakmurkan kehidupan dunia, karena dunia ini Allah titip